Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fariski Febriawan dari kelompok 2 kelas C Perbankan Syariah. Di sini saya akan memperkenalkan materi kelompok 2 yaitu penulisan kata atau gabungan kata-kata sandang si dan sang, pemakaian tanda baca titik dan koma. Dosen pembimbing Siska Merita S.PD, M.PD. Baiklah, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama dengan diri saya sendiri yaitu Muhammad Fariski Febriawan dengan NPM 205 1020 206, Calis dengan NPM 205 1020 207, Patmasari dengan NPM 205 1020 204, dan Lili Mingsi dengan NPM 205 1020 205, dan yang terakhir Sania Lisdayanti dengan NPM 205 1020 208. Pengertian kata sandang. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2016, pengertian kata ini hanya dipaparkan sebagai artikel. Kata artikel yang dimaksud itu kata yang berfungsi sebagai pengiring dan mengikuti suatu kata tertentu, hingga makna dari kata sandang sejalan dengan kata benda yang diikutinya. Bisa dikatakan juga kata yang menentukan dan membatasi suatu benda kata benda. Dalam bahasa Indonesia, ada beberapa macam kata sandang yang ditemukan pada proses komunikasi, artikula atau lebih dikenal dengan artikel atau nama lain kata sandang, yaitu kata yang pada dapat menunjukkan arti, namun mampu menjelaskan nomina. Keistimewaan kata sandang, yaitu mampu digunakan sebagai pendamping kata benda dasar, kata benda yang terbentuk dari sebuah kata kerja, pronomina atau kata kerja pasif. Fungsi kata sandang: membendakan suatu kata atau frase. Contoh, yang tekun berusaha pasti akan berhasil. Yang tekun berusaha maksudnya orang-orang yang tekun berusaha. Kedua, membentuk kata benda atau kata ganti orang. Contoh, para hadirin mengikuti acara seminar dengan sangat antusias. Para hadirin bermakna hanya orang-orang yang hadir. Jenis-jenis kata sandang. Yang pertama, kata sandang untuk jumlah tunggal, yaitu kata sandang tunggal yang memberikan arti seseorang atau sesuatu yang tunggal sesudahnya. Beberapa jenis ini diantaranya adalah sang, yang digunakan untuk mengiringi panggilan manusia, makhluk hidup lainnya, atau suatu benda mati yang mempunyai tujuan untuk meninggikan martabat. Terkadang sang juga digunakan dengan tujuan sindiran pada sesuatu yang lebih tinggi. Yang kedua, kata sandang untuk netral. Jenis kata terakhir yaitu kata sandang yang khusus difungsikan guna menyebut atau menggantikan sesuatu dengan maksud menyeimbangkan. Artinya, kata ini dipakai untuk menunjukkan jumlah netral. Kata yang termasuk jenis ini diantaranya adalah kata si, umum kita temukan untuk penyebutan tokoh di dalam dongeng atau cerita-cerita rakyat yang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Penggunaan kata sandang si menunjukkan keseimbangan atau sama rata bagi kata benda atau sesuatu yang diikutinya. Terkadang kata sandang si dipakai untuk membentuk kata benda dari kata sifat. Contoh kata sandang sang dan si. Contoh kata sandang si yaitu yang pertama, si Pengki tengah menyapu di halaman rumahnya. Yang kedua, si Juki terlambat datang ke sekolah karena bangun kesiangan. Ketiga, Togar si pelaut akan pulang ke Medan pada bulan Agustus nanti. Keempat, Doni si kutu buku ternyata punya hobi bermain musik. Dan yang kelima, si gembala sapi itu kini telah meninggal dunia. Dan contoh kata sandang sang yaitu yang pertama, senja hari karya sang pencipta pun kini telah tiba. Yang kedua, sang pangeran telah kembali dari misinya. Yang ketiga, semua peserta upacara memberi hormat kepada sang saka merah putih tersebut. Keempat, sang guru besar ilmu bahasa itu kini telah tiada. Dan yang kelima, sang surya pun kini telah terbit dari peraduannya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya yaitu Padma. Nama saya Patmasari dengan NPM 2051020204. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tanda baca.
Tanda baca yaitu simbol dalam bahasa. Simbol bahasa tersebut mempunyai beberapa bentuk dengan fungsi masing-masing. Suatu kalimat tidak lengkap jika tidak ada tanda bacanya. Definisi lain dari tanda baca adalah simbol yang tidak berkaitan dengan fonem dalam kurung suara atau kata dan frasa di sebuah bahasa, tetapi mempunyai peranan dalam menunjukkan struktur organisasi suatu tulisan, serta intonasi dan jeda yang bisa diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca tidak sama antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus mengalami perkembangan. Terdapat aspek tanda baca yakni suatu gaya khusus yang karenanya bergantung terhadap pilihan penulis. Fungsi tanda baca: 1. Untuk mengatur jeda ketika seseorang membaca suatu kalimat. 2. Untuk mengatur intonasi dalam pembacaan suatu kalimat. 3. Untuk memberi penegasan kalimat dalam kurung seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan lain sebagainya. 4. Untuk menggambarkan struktur kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan. 5. Untuk menunjukkan tata kata yang ada di dalam suatu tulisan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya, yaitu Lili. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis tanda baca. Tanda baca di dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi 15. Di antaranya adalah tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Dari ke-15 jenis-jenis tanda baca di dalam bahasa Indonesia memiliki fungsinya tersendiri. Salah satunya adalah tanda titik. Tanda titik mempunyai fungsi sesuai dengan letak tanda titik tersebut berada. Pemakaian tanda titik antara lain adalah: pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana, titik. Kemudian yang kedua adalah tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contohnya, 1 titik kedudukan, 2 titik fungsi. Dengan catatan, tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Contohnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1 lambang tutup kurung, lalu langsung ke salah satu fungsi bahasa Indonesia sebagai salah satu kedudukan dari bahasa Indonesia. Baik, sekian dari saya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya, Sania. Selanjutnya, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 01.35.20 yang dibaca pukul 1:35:20. Kemudian, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan tempat terbit. Contoh, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008 Peta Bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta. Dan yang terakhir, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Contoh, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau atau yang dibaca 13.000 pulau. Ada 3 catatan. Yang pertama, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Yang ketiga, tanda titik dipakai di belakang alamat penerima, pengirim surat, dan tanggal surat. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebutkan dalam kalimat. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, terdapat 13 penggunaan tanda baca koma. Pertama, digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilang, misalnya kata buku, koma, majalah, dan jurnal.
Kedua, digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Misal, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Tapi tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimatnya. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dan dengan demikian. Kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti hai, dan kata yang dipakai seperti sapaan Bu, Kak, dan Pak. 6. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari kegiatan lain dalam kalimat. Misal, kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya. Dalam kalimat tersebut diberi tanda koma setelah tanda petik terakhir. 7. Tanda koma dipakai di antara nama, alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama, tempat, dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Selanjutnya 8. Digunakan untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pusaka. Ke-9. Digunakan di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. 10. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Dan yang terakhir, 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misal, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Sekian dari kami, jika ada salah kata kami mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.